Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya cintai, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama, ada beberapa aspek yang perlu dipahami di dalam kewirausahaan dua ini. Karena teori-teori dasar sudah dijelaskan di kewirausahaan satu, maka di kewirausahaan dua ini aspek-aspek secara spesifik perlu kita ketahui. Yang pertama adalah aspek produksi. Dalam hal ini kita ingin lebih dalam membahasakan tentang proses produksi. Proses produksi merupakan suatu kegiatan yang menggunakan beberapa faktor atau menggabungkan produksi yang upayanya adalah menciptakan suatu produk, baik itu berupa barang maupun jasa yang memiliki manfaat bagi konsumen. Nah, apa tujuan dari proses produksi? Yang pertama, untuk menghasilkan suatu produk atau barang dan jasa. Yang kedua, untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, untuk memberikan nilai tambah atau nilai suatu produk. Yang keempat, untuk mendapatkan keuntungan sehingga tingkat kemakmuran bisa dicapai. Selanjutnya, proses produksi adalah mencari atau mengganti produk yang rusak, produk yang kadaluarsa, atau telah habis masa berlakunya. Nah, sekaligus sebagai pemenuhan kebutuhan permintaan pasar, baik pasar domestik maupun pasar internasional. Yang perlu saudara ketahui bahwa karakteristik sebuah produk itu yang pertama dipahami adalah berdasarkan proses. Proses dalam hal ini adalah produksi langsung. Artinya kegiatan ini meliputi produksi primer dan produksi sekunder. Produksi primer artinya kegiatan produksi yang langsung diambil dari alam. Misalnya pertanian, pertambangan, perikanan, dan lain sebagainya. Sedangkan produksi sekunder yaitu proses produksi dengan menambahkan lebih banyak nilai pada item yang ada. Misalnya kayu untuk membuat rumah, baja untuk membuat jembatan. Nah, kemudian produksi tidak langsung yaitu kegiatan produksi dengan memberikan hasil dari keahlian atau layanan. Misalnya layanan mekanik, layanan kesehatan, layanan konsultasi, dan sebagainya.
Yang kedua dipahami adalah berdasarkan pada sifat produksi. Ada yang disebut dengan proses ekstraktif, yaitu kegiatan produksi dengan mengambil produk langsung dari alam. Proses analitik, kemudian proses analitiknya yaitu kegiatan produksi yang melakukan pemisahan suatu produk menjadi lebih dengan bentuk yang mirip dengan aslinya. Kemudian ada disebut dengan proses pabrikasi, yaitu aktivitas mengubah bahan baku menjadi produk baru. Ada juga disebut dengan proses sintesis, yaitu aktivitas menghubungkan beberapa bahan menjadi bentuk produk. Ini juga disebut dengan proses perakitan. Nah, ada juga disebut dengan proses berdasarkan jangka waktu produksi. Artinya ada produksi terus-menerus, yaitu produksi yang menggunakan berbagai fasilitas untuk menciptakan produk secara terus-menerus. Proses ini umumnya dalam skala besar dan tidak terpengaruh oleh waktu dan musim. Ada juga disebut dengan produksi yang terputus-putus, yaitu produksi yang kegiatannya dilakukan tidak sewaktu-waktu, tergantung pada musim, tergantung pada pesanan, dan faktor-faktor lainnya. Yang perlu juga saudara pahami ada disebut dengan proses assembling. Assembling adalah suatu proses penyambungan atau penggabungan dua atau lebih komponen secara mekanik menjadi sebuah unit. Contoh, sepeda motor, handphone, komputer, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu ada disebut dengan assembling permanen. Assembling permanen artinya suatu perakitan dan menggabungkan komponen secara permanen dan tidak dapat dipisahkan kecuali dengan merusaknya. Jadi assembling permanen biasa kita dengar istilah soldering, paku keliling, dan adhesif pengeleman. Jadi welding ini biasa dikenal dengan istilah menggabungkan atau menyambung dua atau lebih logam dengan bantuan panas bersuhu tinggi. Ada juga disebut dengan assembling tidak permanen, adalah proses menggabungkan media benda berulir seperti baut, mur, dan sekrup. Nah, jenis sambungan ini dapat dipisahkan tanpa harus merusaknya. Namun apabila ulir sudah rusak, maka tidak ada cara lain, pasti jalur merusak. Mungkin ini Anda akan temukan nanti di lapangan bagaimana proses-proses assembling itu di UKM itu bisa dilihat nanti, yang mana disebut assembling permanen, yang mana disebut dengan assembling
assembling yang tidak permanen. Namun pada bidang industri, dalam proses produksi dikenal assembling dalam industri itu adalah menggabungkan beberapa komponen, baik itu barang jadi maupun setengah jadi menjadi suatu produk baru tanpa mengubah bentuk fisik dan susunan kimiawi. Komponen-komponen pendukungnya itu adalah, misalnya contohnya adalah perusahaan alat listrik, perusahaan karoseri mobil. Nah, pada proses produksi perusahaan ini sama sekali tidak mengubah bentuk fisik dan susunan kimiawi dari komponen pembentuk produk. Yang dilakukan adalah menggabungkan tiap komponen dengan cara yang tepat agar bisa bekerja sama dengan baik. Nah, pada sisi lain ada juga disebut dengan assembling dalam fungsi manajemen. Artinya adalah proses pengurutan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan manajemen itu sendiri. Contohnya pengiktisaran sistem anggaran keuangan untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Sama halnya dengan assembling of resource dalam manajemen. Adalah fungsi manajemen yang bertugas untuk menyusun siapa yang menjadi sumber daya manusia dalam suatu organisasi, yang mulai dari tahap perekrutan, tahap pelatihan, sampai dengan tahap pengembangan agar SDM tersebut berdaya guna bagi organisasi. Nah, inilah beberapa pemahaman kita tentang proses produksi yang saudara bisa dapatkan di lapangan nanti pada saat saudara orientasi pada lapangan. Bahan ini juga saya akan kirimkan kepada saudara melalui WhatsApp ini untuk bisa lebih dibaca-baca ulang. Demikian pertemuan kita yang kedua ini. Semoga Anda sukses selalu, sehat walafiat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.